Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bunda hanya sekedar mengingatkan untuk semua anak cucu Adam, apalagi dengan sebagai umat Rasulullah. Karena Bunda sering mendengar banyak terjadinya di pondok pesantren. Entah dimanapun pesantren-pesantren itu, saya selalu mendengar berita terjadi yang tidak lazim, yang tidak layak terhadap murid santrinya. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan? Yang menjadi permasalahan satu, mohon maaf, guru atau ustadz mendidik mereka kurang dengan akhlak. Kalau di pesantren itu, yang pertama itu adalah akhlak. Bagaimana akhlak kita mendidik murid kita supaya menjadi murid yang baik, yang soleh ataupun yang soleha. Karena kalau saya lihat, saya tidak bisa menyebutkan pesantren mana atau pesantren mana. Yang saya dengar dan saya lihat, yang diperkosa dengan ustadznya hingga hamil, yang dibully, yang sekarang lagi banyak lagi yang terjadi, ada yang dibakar. Apa sebenarnya dengan kakak? Di pesantren itu banyak sekali sebenarnya yang harus kita kerjakan. Selain mengaji, selain belajar fikih tauhid, akhlak terutama yang membuat kita iman, takwa. Sekarang tuh pesantren sekarang tuh enak loh. Tidak seperti zamannya Bunda dulu. Harus mencuci sendiri, masak seperti masak nasi liwet ataupun apa sendiri. Tidur pun tidak memakai kasur beralasan kayu jati. Kalau sekarang enggak, komunikasi dengan HP, baju di laundry, segalanya kebutuhan pun mewah. Tapi kenapa itu loh, kok banyak sekali terjadi kepada murid dengan kasus-kasus yang melanggar sosial, yang melanggar agama bersama guru-guru yang sebenarnya harus patuh dihormatin, yang dijunjung besar. Astagfirullahaladzim. Kalau kita tidak belajar akhlak baik, tidak bisa menerima dengan iman takwa kita, bagaimana seorang guru mengajarkan muridnya ataupun ustadz ataupun ustazah di dalam pesantren, kalau sampai muridnya aja bisa terjadi penganiayaan. Didikan mental itu wajar, tapi janganlah berlebihan. Kalau zaman aku dulu, didikannya itu suruh puasa setiap hari Senin, setiap hari Kamis. Karena apa? Dulu itu supaya mengelola diri kita menjadi lebih baik, menjadi lebih tinggi lagi, meningkatkan iman kita. Dan belajar itu bukan hanya sekedar belajar. Bunda sampai saat ini juga masih
masih ingin sekali belajar, mendalami dalam Quran yang lebih baik lagi. Karena kalau dulu itu masih belajarnya juga ada harap-harap gundul. Karena apa? Menyimak dan mengartikannya satu persatu. Bukan hanya bisa ahli Al-Quran, ahli tafsir, tapi penempatannya yang tidak baik kepada muridnya. Muridlah diajak homoan. Kalau enggak lah dihamilin. Itu namanya bukan pendidik yang baik. Astagfirullahaladzim. Nangis hati bunda. Mendengar berita-berita ini itu tentang pondok pesantren yang terjadi. Allahu Akbar, ya Allah, jauhkan daripada iblis-iblis, setan-setan ataupun jin-jin atau dajjal yang jadikanlah kami semua ya Allah manusia yang penuh iman takwa akan segala penciptamu. Apalagi kita sebagai hamba dari Rasulullah, selain hamba Allah. Malu rasanya. Rasulullah itu mengajarkan kita ke jalan keimanan, ketakwaan, kejujuran dan kebenaran. Tapi apa yang diperbuat oleh manusia? Makanya banyak sekali terjadi bencana-bencana apa? Karena kemurkaan Allah. Buat para orang tua, selain kita mendidik titipan Allah yaitu anak kita menjadi orang yang anak-anak yang soleh, yang soleha, yang penuh iman takwa. Jadi kita tetap mendidik dia, bukan kita pasrahkan seluruhnya kepada ustadz atau ustazah, pada guru ataupun ibu guru, tapi kita masih wajib mendidik. Karena amanah titipan itu datangnya dari Allah untuk kita. Seperti itu. Supaya dia menjadi anak yang soleh, anak yang soleha, yang tawakal tetap di jalan Allah. Kita sebagai orang tua pun harus bisa menjaga sikap, keimanan, ketakwaan, dan akhlak perbuatan yang baik supaya dicontoh untuk anak-anak kita. Seperti itu. Mudah-mudahan ini membangun semua pada hamba-hamba Allah, pada anak cucu Adam, supaya bisa membuat kita semua menjadi bersujud takwa terhadap Allah sebagai penciptanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.